Suara Sekolah Minggu Online edisi ke-37. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, Yes. Adik-adik, sebelum kita mulai acara ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpinlah acara ini dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya, oh tinggal di dalamnya, oh tinggal di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggal di dalamnya, oh tinggal di dalamnya, oh tinggal di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya, oh tinggal di dalamnya, oh tinggal di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggal di dalamnya, oh tinggal di dalamnya, oh tinggal di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggal di dalamnya, oh tinggal di dalamnya, oh tinggal di dalamnya, pastikan berbuah. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu pada saat hari ini. Tuhan, sementara kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Kau berkati firman ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Selama 40 hari 40 malam, Yesus tidak makan apa-apa. Tentu saja Yesus sangat lapar.
Karena tahu bahwa Yesus lapar, iblis pun datang mencobai dia. Iblis menunjuk sebuah batu sambil berkata, "Kalau engkau Tuhan, ubahlah batu-batu itu menjadi roti." Yesus menjawab iblis dengan memakai firman Tuhan yang ada di Alkitab. Bukan hanya roti yang membuat manusia bisa hidup, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Selanjutnya iblis membawa Yesus naik ke bumbungan bait suci. Katanya, "Kalau engkau anak Allah, loncatlah dari sini. Bukankah Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan pasti menyelamatkanmu?" Maka Yesus kembali memakai firman Tuhan untuk menjawab serangan kedua iblis. "Jangan mencobai Tuhan Allahmu," kata Yesus. Akhirnya, iblis membawa Yesus naik ke gunung. Ditunjukkannya semua kerajaan dan kekayaan yang ada di dunia. "Semua ini bisa menjadi milikmu," kata iblis, "asalkan engkau sujud dan menyembahku." Sekali lagi Yesus menjawab dengan firman Tuhan. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saat Yesus berkata demikian, seketika itu juga iblis meninggalkan dia. Lalu datanglah para malaikat-malaikat dan melayani Yesus. Yesus telah dicobai, tetapi ia tidak berdosa, satu kali pun tidak. Adik-adik, cerita minggu ini diberi judul Belajar Mengingat. Ayat Alkitabnya diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 10. Kita buka yuk adik-adik, nanti kita sama-sama membacanya. Adik-adik di rumah ikut membacanya juga ya. Mari kita baca sama-sama. Matius 4 ayat 1 sampai 10. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah."
Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus berada di dunia ini, Tuhan Yesus selalu mengikat pesan dari Allah Bapa dan selalu melakukannya. Adik-adik, selama Tuhan Yesus berada di dunia ini, Tuhan Yesus selalu mengingat pesan dari Allah Bapa dan selalu menuruti perintahnya loh adik-adik. Apa benar kakak seperti itu? Nah adik-adik, salah satunya adalah cerita yang kita baca tadi. Adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus berada di padang gurun dan ia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Adik-adik bayangkan ya, kalau di padang gurun itu bagaimana keadaannya? Susah air, lalu apa lagi? Cuacanya sangat panas, tetapi pada malam hari itu suhunya sangat dingin. Nah adik-adik bayangkan Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Selama 40 hari 40 malam, ia tidak makan dan minum. Nah adik-adik, ketika ia berpuasa, apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus merasa lapar dan tentunya sangat haus, maka datanglah si iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Kenapa ya Tuhan Yesus tidak menerima tawaran si iblis? Padahal pada saat itu dia merasa lapar. Pasti dia mau kalau dikasih roti. Lalu juga dia ditawarin semua kekayaan dunia. Tapi tidak mau juga. Kenapa ya adik-adik kira-kira? Siapa yang tahu? Adik-adik, itu semua karena Tuhan Yesus selalu mengingat apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa. Dia selalu menuruti perintahnya. Dia mau menjadi anak yang baik dan tidak mau menjadi sahabat si iblis. Nah adik-adik, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus yang selalu menuruti perintah Tuhan. Walaupun banyak godaan di sekeliling kita yang memujuk kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi adik-adik, kita ikut yuk untuk selalu menuruti perintah Tuhan. Dari mana kakak taunya perintah Tuhan? Dari sini adik-adik, dari firman Tuhan. Maka dari itu selalu kakak ingatkan untuk kalian membaca firman Tuhan setiap hari. Dari situ kalian dapat mengetahui apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang harus diperbuat dan apa yang tidak boleh diperbuat. Ayo adik-adik, kita sama-sama belajar untuk selalu mengingat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk selalu mengingat dan melakukan apa yang Engkau perintahkan melalui firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami dalam kami mengikuti pelajaran di sekolah. Berkati pula orang tua kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.